Pada zaman dahulu, di sebuah perkampungan nelayan di pantai air manis di daerah Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda bernama Mande Rubaya bersama seorang anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Mande Rubaya amat menyayangi dan memanjakan Malin Kundang. Malin adalah seorang anak yang rajin dan penurut. Mande Rubaya sudah tua. Ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue untuk mencukupi kebutuhan ia dan anak tunggalnya. Suatu hari, Malin jatuh sakit yang amat keras. Nyawanya hampir melayang. Namun akhirnya ia dapat diselamatkan berkat usaha keras ibunya. Setelah sembuh dari sakitnya, ia semakin disayang. Mereka adalah ibu dan anak yang saling menyayangi. Kini Malin sudah dewasa, ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota. Karena saat itu sedang ada kapal besar merapat di pantai air manis. Jangan, Malin. Ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Menetap saja di sini. Temani ibu. Ibu, tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa denganku. Ini kesempatan, Bu. Belum tentu setahun sekali ada kapal besar merapat di pantai ini. Aku ingin mengubah nasib kita, Bu. Izinkanlah. Baiklah, ibu izinkan. Cepatlah kembali. Ibu selalu menunggumu, nak. Meski dengan berat hati, akhirnya Mande Rubaya mengizinkan anaknya pergi. Kemudian Malin dibekali dengan nasi berbungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. Ini untuk bekalmu di perjalanan. Setelah itu, berangkatlah Malin Kundang ke tanah rantau meninggalkan ibunya sendirian. Hari-hari terus berlalu, hari yang terasa lambat bagi Mande Rubaya. Setiap pagi dan sore, Mande Rubaya memandang ke laut. Ia selalu mendoakan anaknya agar selalu selamat dan cepat kembali. Beberapa waktu kemudian, jika ada kapal yang datang merapat, ia selalu menanyakan kabar tentang anaknya. Apakah kalian melihat anakku? Malin, apakah dia baik-baik saja? Kapan dia akan pulang? Namun setiap ia bertanya pada awak kapal atau nahkoda, tidak pernah mendapatkan jawaban. Malin tidak pernah menitipkan barang atau pesan apapun kepada ibunya. Bertahun-tahun Mande Rubaya terus bertanya, namun tak pernah ada jawaban hingga tubuhnya semakin tua. Kini ia jalannya mulai terbungkuk-bungkuk. Pada suatu hari Mande Rubaya mendapat kabar dari nahkoda dulu membawa Malin. Nahkoda itu memberi kabar bahagia pada Mande Rubaya. Mande, tahukah kau, putramu telah menikah dengan putri gadis cantik, seorang bangsawan yang kaya raya. Mande Rubaya amat gembira mendengar hal itu. Ia selalu berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali menjenguknya. Sinar keceriaan mulai menghampirinya kembali. Namun hingga berbulan-bulan semenjak ia menerima kabar Malin dari nahkoda itu, Malin tak kunjung kembali untuk menengoknya. Malin, cepat pulang kemari, nak. Ibu sudah tua, Malin. Kapan kau pulang? Rintihnya pilu setiap malam. Ia yakin anaknya pasti datang. Benar saja, tak berapa lama kemudian, di suatu hari yang cerah, dari kejauhan tampak sebuah kapal yang megah nan indah berlayar menuju pantai. Orang kampung berkumpul-kumpul. Mereka mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambutnya dengan gembira. Ketika kapal itu mulai merapat, terlihat sepasang anak muda berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilauan terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah dihiasi senyum karena bahagia disambut dengan meriah. Mande Rubaya juga ikut berdesakan mendekati kapal. Jantungnya berdebar keras saat melihat lelaki muda yang berada di kapal itu. Ia sangat yakin sekali bahwa lelaki muda itu adalah anaknya, Malin Kundang. Sebelum sempat para sesepuh kampung menyambut, Ibu Malin terlebih dahulu menghampiri Malin. Ia langsung memeluk erat. Ia takut kehilangan anaknya lagi. Malin, anakku. Kau benar anakku kan? Mengapa begitu lama kau tidak memberi kabar?
Malin terkejut karena dipeluk wanita tua renta yang berpakaian compang-camping itu. Ia tak percaya bahwa itu adalah ibunya. Sebelum dia sempat berpikir berbicara, istrinya yang cantik itu membedah sambil berkata, Wanita jelek inikah ibumu? Mengapa kau dahulu bohong padaku? Bukankah dahulu kau katakan bahwa ibumu ini adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku? Mendengar kata-kata pedas istrinya, Malin Kundang langsung mendorong ibunya hingga terguling ke pasir. Wanita gila, aku bukan anakmu. Rubaya tidak percaya akan perilaku anaknya. Ia jatuh terduduk sambil berkata, Malin, Malin anakku, aku ini ibumu nak. Mengapa kau jadi seperti ini nak? Malin Kundang tidak memperdulikan perkataan ibunya. Dia tidak akan mengakui ibunya. Ia malu kepada istrinya. Melihat wanita itu beringsut, hendak memeluk kakinya, Malin menendangnya sambil berkata, wanita gila, ibuku tidak seperti engkau, melarat dan kotor. Wanita tua itu terkapar di pasir, menangis dan sakit hati. Orang-orang yang melihatnya ikut terpana dan kemudian pulang ke rumah masing-masing. Mande Rubaya pingsan dan terbaring sendiri. Ketika ia sadar, pantai air manis sudah sepi. Lihatnya kapal Malin semakin jauh. Ia tak menyangka Malin yang dulu disayangi tega berbuat demikian. Hatinya perih dan sakit. Lalu tangannya ditengadahkannya ke atas. Lalu kemudian berdoa dengan hatinya yang pilu. Ya Tuhan, jika memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi jika memang dia benar anakku yang bernama Malin Kundang, aku mohon keadilan-Mu ya Tuhan. Tak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun dengan teramat lebatnya. Tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal Malin Kundang. Lalu sambaran petir yang menggelegar. Saat itu juga kapal hancur berkeping-keping. Kemudian terbawa ombak hingga ke pantai. Esoknya saat matahari pagi muncul di ufuk timur, badai telah reda. Di kaki bukit terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang kena kutuk ibunya menjadi batu karena telah durhaka. Di sela-sela batu itu berenang-renang ikan teri, ikan beranak, dan ikan tenggiri. Konon ikan itu berasal dari serpihan tubuh sang istri yang terus mencari Malin Kundang. Sampai sekarang, jika ada ombak besar menghantam batu-batu yang mirip kapal dan manusia itu, terdengar bunyi seperti lowongan jeritan manusia. Terkadang bunyinya seperti orang meratap menyesali diri. Konon itulah suara si Malin Kundang, anak yang durhaka pada ibunya.